Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Saya Leni Herlina, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan untuk memunculkan strategi perubahan ke arah yang lebih baik. Langkah untuk menerapkan inquiry apresiatif adalah dengan menggunakan metode Bagja. Tahapan metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai langkah awal penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal apabila prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dan visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah terwujudnya peserta didik berkarakter profil Pancasila, kreatif dan berkompetensi. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak saya ini, saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat antara lain yaitu langkah pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Lalu langkah-langkah apa saja yang dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Tindakan dan penyelidikannya adalah berdiskusi dengan pimpinan dan teman sejawat guna merumuskan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas bagi peserta didik. Mencari informasi dari berbagai sumber terkait mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Lalu terakhir mencari tahu karakteristik peserta didik dan berdiskusi langsung dengan peserta didik untuk mendapatkan kesepakatan kelas. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah kemampuan apa saja yang perlu dimiliki guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sebagai upaya meningkatkan kreativitas peserta didik. Lalu pengalaman apa yang murid rasakan tentang pelajaran yang menyenangkan dan manfaat yang didapat. Kemudian menyampaikan siapa guru yang telah melakukan pembelajaran menyenangkan yang pernah ditemui sebagai bahan referensi. Tindakan dan penyelidikannya adalah pertama, menggali dari berbagai sumber mengenai pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas bagi peserta didik. Kemudian menuliskan cerita dari peserta didik tentang pembelajaran yang menyenangkan dan menyusun metode, juga strategi pembelajaran yang relevan. Terakhir, mencari referensi guru yang telah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berdiskusi tentang pengalaman dari guru tersebut. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas bagi peserta didik? Kedua, harapan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Lalu, apakah ada keterkaitan antara proses pembelajaran yang menyenangkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas peserta didik. Kedua, bersama dengan peserta didik mencapai kesepakatan penerapan strategi dan metode pembelajaran
yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas bagi peserta didik. Terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, menggali dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang kompeten. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, langkah-langkah yang dilakukan agar pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik dan dapat meningkatkan kreativitas bagi peserta didik. Lalu, bagaimana usaha dalam menjaga keberlanjutan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Kemudian, bagaimana cara memotivasi pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik yang berguna untuk meningkatkan kreativitasnya? Tindakan dan penyelidikannya adalah, pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan capaian pembelajaran yang menyenangkan setiap minggunya. Kedua, mencari dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, disesuaikan berdasarkan kesepakatan kelas, baik strategi ataupun metode. Terakhir, menggali pengalaman dari rekan guru yang melakukan pembelajaran menyenangkan, saling memotivasi, serta memberikan umpan balik, dan memberikan reward bagi peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi. Dan tahap akhir, kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kreativitas bagi peserta didik. Kedua, apa rencana yang akan dilakukan jika pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dapat tercapai? Tindakan dan penyelidikannya adalah, yang pertama, yang saya akan libatkan adalah kepala sekolah dan teman sesama guru, serta peserta didik itu sendiri dengan cara berkolaborasi dalam mewujudkan rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan dapat meningkatkan kreativitasnya. Kemudian yang terakhir, membuat jadwal kegiatan dan mengembangkan dengan lebih bervariatif, menjalankan dengan rutin, ikhlas, dan berfokus pada peserta didik. Demikian pemaparan video dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.